Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Bina Insan Kamil Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya sekaligus mahasiswa PPG B3 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan nomor peserta PPG 3275-1800-2936. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan dan mempraktikkan video pembelajaran dengan nomor peserta ujian 2025-40-2719. Baiklah, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, baik semuanya ya. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya pimpin doa dulu ya, Nak ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, Nak ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua ibu mohon berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan hikmat ya, Nak ya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, baik anak-anak ibu sekalian semuanya. Sekarang ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dea sama Najwa. Kenapa Diana? Mereka nggak masuk? Dua-duanya sakit? Oke, terima kasih atas informasinya, Nak. Baik. Sekarang coba yang di dalam kotak mejanya masih banyak sampah. Ayo. Yang masih ada sampahnya tolong dibersihkan dulu. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Coba diperiksa yang di kolongnya masih ada sampah, dibuang dulu ke bak sampahnya. Ayo. 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 Ayo coba yang di kolongnya masih ada sampah. Ayo, dah. Ayo. 1, 2. Yang di kolongnya masih ada sampah dibuang dulu. Dah. Sekarang ibu tanya, siapa yang hari ini tidak bawa buku pelajarannya, buku paketnya? Dibawa semuanya? Semuanya buku paketnya dibuka semuanya, Nak ya? Ya, oke. Ya, sekarang kita bikin kesepakatan kelas dulu. Ketika pelajaran ibu tidak boleh ada yang
makan. Terus tidak boleh ada yang tidur. Dan tidak boleh ada yang main HP. Yang terakhir tidak boleh ada yang ngobrol. Oke? Jadi yang berbicara di sini hanya ibu saja. Ya, kalian mendengarkan ibu, tidak boleh ada yang ngobrol. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ibu ingin tanya dulu kepada kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang sabar? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang sabar? Kamu sering kan pasti mengucapkan sabar. Nah, sering mengucapkan tapi nggak tahu maknanya atau artinya. Ada yang tahu? Di sini siapa yang tahu kata sabar? Ya, kamu apa? Menahan emosi. Ada lagi? Ya, kamu apa? Sabar? Ada yang tahu lagi? Ayo, sabar. Ayo, ada yang tahu lagi? Ya. Menahan diri, menahan emosi. Ada lagi? Selain menahan diri, menahan emosi. Oke, baik. Di sini ibu akan tampilkan videonya dulu ya, Nak. Nih, nanti biar kamu tahu bisa ambil pelajaran dari pelajaran kita tentang sabar. Nah. Nah. Tolong diperhatikan dengan seksama ya, Nak ya.
Nah, oke. Baik, dari kisah yang sudah tadi Ibu tampilkan, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu ambil, Nak? Ayo, pelajaran apa yang dapat kamu ambil, Nak? Dari kisah yang tadi udah kamu baca? Oke, baik anak-anak Ibu, dari video yang setelah Ibu tampilkan, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu simpulkan, kamu pahami dan kamu ambil? Ayo. Iya? Kaila, kenapa? Pelajaran apa yang dapat diambil? Sabar dalam menghadapi musibah apapun. Hah? Dan kemiskinan itu bukan berarti kita nggak bisa bantu orang yang masih ada di bawah kita. Jadi apa ya? Walaupun kita ada di titik terendah, kita masih bisa bantu orang. Iya, bagus. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Ayo selanjutnya dari kelompok sini, kira-kira pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari film yang sudah tadi kamu tonton? Ayo. Ayo. Pelajaran apa yang kamu dapat ambil dari kisah tadi? Kisah inspiratif yang pendek namun sangat bermanfaat untuk kita semua yang ada. Ayo. Apa pelajaran apa yang kamu dapat ambil? Simpulkan. Ayo, ada lagi nggak? Tapi kamu paham ya, dalam video ini pelajaran apa aja yang mesti kita ambil dan kita pelajari. Dari dalam segala sesuatu kita mesti harus sabar dalam menjalani kehidupan ini, ya. Baik dalam lagi rasa suka maupun dalam rasa duka, ya. Kita harus selalu sabar dalam menjalani kehidupan ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi ya. Lihat PPT yang sudah Ibu buatkan. Pelajaran pada hari ini kita masuk dalam sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, ya. Ya, semua itu ada tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah 155 dan 156, ya. Yang keduanya nanti di situ kita akan pelajari bacaan tajwidnya ya dari Quran tersebut, yaitu Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 56 serta Quran surah Ibrahim ayat 9. Setelah kita nanti pelajarin tajwidnya, nanti juga kita akan pelajari penerjemahan perkatanya. Setelah itu nanti ada penafsiran ayatnya serta menganalisis manfaat dari sabar itu sendiri. Apa sih manfaatnya dari buah sabaran itu? Baik, sekarang langsung kita masuk ke ayatnya. Ya, Nak ya. Coba kamu lihat, bisa dibaca dulu bareng-bareng ayatnya, Nak. Ya, kelihatan kan? Ya, kita baca dulu bareng-bareng ayatnya, Nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asobats musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dalil yang tadi kamu telah baca bersama-sama. Nah, ini dalil tentang apa, Nak? Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah apa aja? Jadi ketika kita sedang mendapatkan musibah, kita ucapkan apa, Nak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk kita mendengar kabar orang meninggal saja, Nak. Misalnya kamu bukunya hilang. Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah disebut dengan kalimat istirja. Apa sih istirja? Artinya kembali kepada yang sang pemiliknya. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini hanyalah milik Allah. Kamu punya tas bagus, milik Allah. Kamu punya sepatu bagus, punya
Allah. Misalnya kamu lagi sekolah, ya kan? Terus tiba-tiba sepatunya hilang. Nah, maka kamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat tersebut disebut dengan kalimat istirja. Artinya kembali lagi kepada yang sang pemiliknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika kita mendengar saudara kita, rekan kita meninggal dunia kita ucapin innalillahi, tapi kita punya sesuatu, barang apapun yang kita punya, yang kita suka, yang kita cintai, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Baik anak-anak, dari tadi yang kamu udah baca ayatnya tentang sabar, ibu udah menjelaskan tentang pengertian sabar, hadis-hadis tentang sabar, dan tadi video yang udah kita tonton tentang sabar. Nah, sekarang ototnya mungkin ibu yakin semua udah pada kaku ya. Ayo, sekarang boleh kita ice breaking dulu. Ibu mau tahu konsentrasi kamu masih fokus apa enggak untuk hari ini. Oke? Kalau ibu bilang mata, tepuknya satu. Mata. Hidung. Mulut. Ya, 3 kali kalau mulut. Kalau kuping, tidak ada. Oke? Nah, nanti kalau yang enggak fokus berarti ketahuan ya. Fokusnya udah berkurang. Oke? Siap dimulai? Mata 1. Hidung. Mulut. Kuping. Nah, oke? Ayo mulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ayo. Mulut. Hidung. Ayo, ada yang tepuk 1 pas hidung. Ayo. Konsentrasinya udah berkurang ya. Ibu ulang lagi. Mata. Mata. Mulut. Kamu lagi ya. Tandanya konsentrasinya sudah berkurang. Ayo, sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hidung. Hidung berapa hidung? 2. Kenapa kompak satu semua? Ya, berarti konsentrasinya udah berkurang. Ya udah, kalau gitu kita tepuk semangat aja dah, biar semangat selalu. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Lagi, biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Gimana? Udah semangat belum? Kalau udah semangat, konsentrasinya udah kembali lagi, kita mulai lagi. Oke? Siap? Udah siap belum? Siap. Karena habis ini kalian bakalan ada tugas. Tugasnya tugas kelompok. Oke? Tugas kelompoknya per kelompok 6 orang. Ibu mau ya? Kamu mencari realita kehidupan nyata tentang kesabaran. Ayo 6 orang dibikin kelompok. Ayo, dibikin bundar, meja bundar. Ayo 6 orang ya. Ayo bikin. Ayo nggak apa-apa bundar aja sini muter. Ayo tentang kesabaran di realita yang ada di kehidupan. Ayo, yang kalau 6 orang nggak apa-apa. Ada yang 2 di sana, 2. Ayo, 6 orang. Kamu 2 di sana nggak apa-apa deh. Oh ya di sini ya. Di sini nih. Kamu sini nggak apa-apa. Ayo, nggak iya nih 6 pas. Tuh pas udah ya. Oke, siap. Jadi ada 4 kelompok ya. Setiap kelompoknya berapa orang? 6 orang. Dah, ayo selamat mengerjakan. Sekarang kamu kerjakan dulu. Nanti setelah sudah kamu kelompokkan, nanti kamu diskusikan ke depan untuk dipresentasikan. Oke? Siap ya. Ayo. Mulai. Kan tadi udah tepuk semangat, udah konsentrasi, pastinya lebih semangat lagi. Ayo. Ayo.
Ya, bagus. Lanjutkan. Ayo, bagus. Lanjutkan. Gimana kelompok yang ini? Oke, lanjutkan. Oke, lanjutkan ya, Ana ya. Ini tentang sabar. Ya. Ya, ayo lanjutkan. Bagus kelompok ini. Ayo kelompok keempat gimana? Aman ya? Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sabar dalam menuntut ilmu. Sabar adalah sikap teguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan, proses belajar, atau interaksi guru dan teman, serta menerima segala bentuk cobaan dalam proses menuntut ilmu. Tujuannya agar berhasil meraih ilmu secara maksimal, mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga istiqomah. Contohnya menghadapi kesulitan belajar, menghormati guru, dan menikmati proses. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah adalah keteguhan hati dan konsisten untuk terus melaksanakan perintah Allah. Contohnya, konsisten melakukan sholat, menjalankan puasa, serta rutin menuntut ilmu agama meski harus meluangkan waktu di tengah kesibukan. Manfaatnya, kedekatan dengan Allah dan cintanya, mendapatkan pertolongan dan perlindungannya, dan ketenangan hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ingin mempresentasikan bersabar dalam bekerja. Tujuannya mencapai kesuksesan jangka panjang dengan cara meningkatkan daya tahan membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan sabar dalam menerima takdir Allah. Sabar dalam menerima takdir Allah adalah dengan berusaha menerima, tidak berkeluh kesah, dan tetap bersyukur meskipun menghadapi atau cobaan yang pahit. Contohnya, sabar ditinggal kerabat, sabar ditinggal keluarga, sabar saat kehilangan pekerjaan atau jabatan, atau bisa juga sabar ditinggal angkot. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baik anak-anak ibu, dari yang tadi kamu udah presentasikan masing-masing kelompok maju ke depan. Sekarang ibu mau coba kamu menanggapi dari kelompok kalian masing-masing. Kira-kira ada kepuasan atau tidak dalam tadi teman yang berdiskusi? Bu, saya mau menanggapi untuk kelompok 4. Oh iya baik, kelompok 4. Ayo coba anggapannya gimana? Angkot itu ketinggalan kan bisa aja dia bangunnya kesiangan. Oh gitu. Ya, ayo coba kelompok 4-nya ya, jawab tuh. Saya mau jawab, Bu. Ya. Kan saya udah akrab ya sama tukang angkotnya. Tapi tadi saya udah teleponin, dia nggak nungguin. Jadi kamu ditinggalin sama angkotnya? Iya. Oh, jadi di situ kamu. Saya WA itu saya teleponin. Oh, jadi sabar dalam nunggu angkot gitu. Akhirnya kamu
tungguin terus angkot yang lain. Oke, siap. Ada lagi dari kelompok yang lain ingin menanggapi? Oke, dari kelompok kedua. Kamu menanggapi kelompok siapa? Oke, kenapa kelompok ketiganya? Sabar dalam bekerja. Sabar dalam bekerja. Coba lebih dijabarin lagi. Coba tolong dicontohkan lagi sabar ketika kamu sedang bekerja. Kayak gimana sih contohnya? Ayo di kelompok 3 dijawab. Ya Allah. Udah? Gimana? Dengan tanggapan kalian, teman kalian masing-masing udah puas sekarang dengan jawabannya? Oke, baik kalau gitu untuk selanjutnya Ibu akan mengasih kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Jadi sabar itu bukan bentuk dalam, lihat yang udah Ibu bikin PPT di depan, semuanya lihat perhatikan. Jadi sabar itu bukan dalam suatu musibah aja ya, tapi sabar itu bisa juga dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kamu sedang menuntut ilmu itu mesti sabar, membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama, ya kan? Bener gak? Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Setiap kita beribadah, kita menjalankannya mesti dengan sabar. Harus tetap kita kerjakan, enggak boleh kita tinggalkan, ya. Terus sabar dalam menghadapi kesulitan. Artinya ketika kamu belajar, ada yang belum kamu pahami, kamu harus sabar, terus berusaha, terus belajar. Jangan berhenti sampai di situ. Susah banget nih pelajarannya. Karena kamu nggak bisa, akhirnya kamu nggak sabar. Nah, akhirnya karena kamu nggak sabar, akhirnya sekolahnya berhenti. Jangan seperti itu. Kamu harus tetap berusaha dan terus sabar dalam menjalankannya. Terus sabar dalam sabar dalam berjuang. Nah, dalam berjuang segala sesuatu apapun juga harus sabar ya. Jadi sabar itu bukan ketika kita sedang dapat musibah aja ya Naya. Dalam semua perbuatan kita sehari-hari masih kita jalani dengan tekun dan sabar. Kuncinya adalah sabar. Insya Allah ketika kamu sudah tekun, kamu sabar dalam menjalinnya, nah kelak kamu menjadi anak yang berhasil dan sukses. Amin. Ya Robbal Alamin. Demikianlah pelajaran pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kamu mengerti dan kamu dapat pahami. Dan juga jangan lupa kamu amalkan di kehidupan kamu sehari-hari. Ya. Jadi kunci keberhasilan adalah apa? Tekun dan sabar. Nah, baik untuk tugasnya, boleh kamu nanti barcode ke sini ya. Untuk kuisisnya nanti kamu barcode ke sini ya. Untuk tugas mandirinya, oke? Ya, nanti kamu barcode masing-masing di handphone kamu ya ya. Ini untuk tugas mandiri untuk materi kita yang hari ini. Oke, siap ya? Ya, coba. Ayo coba di ini dulu barcode dulu masing-masing anaknya, ayo. Ayo barcode dulu. Ini untuk tugas mandirian ya. Nanti kerjakan di rumah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Tuh, berapa orang aja. Ayo selanjutnya. Ayo. Di barcode untuk tugas mandirinya. Baik anak-anak Ibu semuanya udah di barcode dan nanti nilainya minggu depan akan Ibu sebutkan nilai dari hasil mandiri kalian ya. Untuk materi hari ini Ibu rasa cukup selesai ya Naya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Baik, pembelajaran dari Ibu rasa selesai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.